Jadi kita akan bermain dengan smoothing and seasonal decomposition. Oke. Pertama smoothing dulu deh. Smoothing yang paling gampang adalah smoothing with simple moving average. Oke. Kita akan pakai library forecast. Ya. Kalau kalian ada error saat menginstal library forecast, mungkin biasanya errornya karena dia itu belum diinstal ya. Jadi nggak bisa di load. Jadi kalian harus melakukan seperti biasa, install package, terus masukkan namanya adalah forecast. Ya. Saya sudah download, jadi saya akan skip step ini. Ketika saya nge-load library forecast, dia udah ada di situ. Oke. Nah, di sini kita akan coba pakai data Nile, Sungai Nil ya. Ya, jadi ini ada ketinggian dari Sungai Nil seperti itu. Nah, saya masukkan aja ke dalam ini ya, global informant. Jadi saya buat Nile DF, jadi Nil data frame untuk Sungai Nil. Ya, jadi udah dia dalam bentuk time series. Misalkan saya plot ya. Misalkan saya plot. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, kelihatan dia dari tahun 1871 ya sampai tahun 1970. Nah, ini mungkin ketinggian dari Sungai Nil. Oke. Nah, smoothing, apa yang dimaksud dengan smoothing? Jadi, smoothing adalah sebuah proses untuk mengkompres time series. Kan time seriesnya ini banyak fluktuasi ya, banyak fluktuasi. Jadi kita mau melakukan smoothing. Jadi smoothing with simple moving average, mungkin secara teoretikal saya akan berikan secara singkat di sini. Jadi misalkan kita punya time series data ya. Kita punya time series data, misalkan seperti ini. Kan ini ada seperti ini kan misalkan ya, naik turun. Oke. Nah, kadang-kadang kan kita tidak mau tahu terlalu detail gitu. Kadang-kadang kita mau features apa aja gitu. Kapan dia naik, kapan dia turun dan sebagainya gitu. Jadi kita mau apa ya? Smooth itu bahasa Indonesianya apa ya? Diperhalus. Diperhalus gitu ya dari yang tadinya. Jadi misalkan penjualan tiket pesawat ya, misalkan dulu sebelum corona kan pasti naik turun. Cuma kan kita mau features-nya. Bulan apa aja dia naik, bulan apa aja dia turun gitu kan, behavior pada umumnya gitu. Walaupun harinya mungkin naik turun. Kayak gitu. Misalkan harga emas gitu kan, tiap hari naik turun. Tapi kita mau tahu secara global itu kapan dia naik, kapan dia turun, trennya seperti apa dan sebagainya. Paham nggak? Jadi itu melakukan smoothing. Ya. Yep. Jadi itu karena kita pengen tahu kira-kira di sini tuh behaviornya tuh seperti apa gitu. Kalau gini kan kita agak terdistract dengan naik turun yang fluktuatif di setiap tahunnya gitu misalkan. Nah, jadi kita akan melakukan sesuatu yang disebut sebagai simple moving average. Oke. Caranya sangat simpel ya. Misalkan kita mau misalkan moving average dengan 3. Jadi begini. Saya akan jelaskan juga secara teoretikalnya.
Atau kita lihat dulu plotnya deh. Kita lihat dulu ya plotnya. Nanti setelah itu saya akan jelaskan bagaimana dia caranya membuat seperti itu. Jadi misalkan kita akan plot ya. Caranya adalah dengan MA, ya MA. Jadi kalau kita mungkin begini aja kali ya. MA nil 3. Ini adalah moving average dari data nil, ya. Nil DF dengan berapa window-nya? Window-nya itu adalah 3, misalkan. Yep. Nah, saya punya 100 data. Ini kan dari tahun 1871 sampai 1971. Jadi data selama 100 tahun kan. Ya. Data selama, ini yang aslinya, 1 sampai 100. Nah, ini adalah moving average-nya. Ya, jadi misalkan kita akan plot ya. Misalkan saya akan plot ini. Jadi misalkan saya bandingkan antara si plot nil ini dengan moving average nil yang 3. Dia akan kelihatan lebih smooth. Ya. Nah, supaya lebih enak, mungkin limit dari Y-nya itu, ini kan limit Y-nya itu beda ya. Ini 600 sampai 1200, ini 700. Ya. Limit Y-nya akan saya buat sama dulu. Jadi supaya kelihatan lebih pas ya. Jadi saya akan buat limit Y misalkan itu adalah maksimum kurang minimumnya ya. Jadi dari minimum si LDF sampai maksimumnya. Jadi maksud saya grafnya mau saya buat statik di Y-nya gitu. Range dari Y-nya. Oke, nah ini saya akan set limitnya. Y limitnya sama dengan limit Y. Ini juga demikian. Y limitnya sama dengan limit Y. Oke. Nah, ini adalah bentuknya, kalau kalian lihat ya. Nah, mungkin nggak terlalu, kalau misalkan memang belum terlalu kelihatan, kita bisa buat mereka dalam satu gambar ya. Dalam satu gambar, jadi ini adalah sebuah line, misalkan. Ya. Nah, ini cuma kita bedakan warnanya aja. Jadi, misalkan ini warnanya adalah blue. Ya. Dan width-nya saya besarkan. Ya, line width-nya saya besarkan jadi 3. Nah, itu adalah, jadi yang biru ini adalah simple moving average-nya. Moving average. Kalau misalkan 3. Oke. Nah, bagaimana misalkan saya buat moving average, tapi window-nya lebih besar. Ya, jadi misalkan window-nya saya buat 7. MA, nil, DF, window-nya ada 7. Jadi ada 3, ada 7. Dan ini akan saya buat ya, saya buat lagi. Ini adalah 7. Jadi ini kalau 3, ini adalah 7. Jadi dia lebih smooth lagi. Oops. Nah, 3 ini maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Moving average itu maksudnya seperti ini. Ya. Jadi misalkan kita punya data time series. Ya, jadi misalkan ini ada titik, titik, titik. Kan terdiri dari titik-titik kan? Oops. Oke. Oke, ini terdiri dari titik-titik seperti ini. Ya.
kemudian nah kan kira-kira seperti ini ya. Jadi misalkan ini ada titik pertama, titik kedua, titik ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 misalkan, 9, 10, 11. Nah, yang dilakukan oleh moving average itu adalah dia ambil window-nya. Misalkan di sini 3 ya, berarti window-nya adalah 3. Nah, 3 data pertama ini berapa rata-ratanya? Ya, misalkan rata-ratanya 1, 2, 3, berarti rata-ratanya dia. Oke. Nah, terus 3 data berikutnya. 1, 2, 3, berapa rata-ratanya? Gitu. Saya rata-ratanya di sini. Kemudian 3 data berikutnya. Ya, 1, 2, 3. Di mana rata-ratanya? Kan rata-ratanya di sini. Ya, jadi dia nanti bisa smooth. Saya nggak tahu ini perhitungannya gimana. Cuma intinya begitu. Setiap 3 data diambil rata-rata. Geser 1 lagi, ambil rata-rata. Geser 1, ambil rata-rata. Clear nggak? Wow, iya, clear. Ya, kalau K sama dengan 7, ini misalkan K sama dengan 3. Kalau K sama dengan 7, berarti dia ambil 7 data pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sampai sini. Berapa rata-ratanya? Gitu kan? Terus ambil lagi 7 data berikutnya. Berapa rata-ratanya? Ambil lagi 7 data berikutnya. Berapa rata-ratanya? Gitu. Jadi makanya window-nya semakin besar, akan kelihatan ininya semakin smooth. Nah, itu yang disebut sebagai moving average. Oke. Nah, jadi di sini misalkan saya mau buat moving average-nya ada 3 ya. Oh, misalkan sama 15. Ya, di sini 15 ya. Jadi ini saya akan buat satu lagi. Ini adalah 15. Good. Jadi untuk melihat bedanya aja. Ini adalah 3. Ini adalah 7.